semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Harus sehat selalu ya, harus optimis. Aku belum beli pajangan, jadi aku ini aja lah ya pajangannya. Nah, oke, tema kali ini adalah batin dia ketika memikirkan kamu. Batinnya ketika memikirkan kamu. Aku punya 2 kartu di sini dan aku akan mulai shuffle, lalu kita akan afirmasi seperti biasa. Ya, siapakah orang ini? Kita akan cek. Aku akan ambil 10 kartu. 1 2 3 4 5. Ya, aku melihat ada tortoa. Ya, ini kura-kura sebetulnya. Pergerakannya lambat. Orang yang menurut kamu ya, dia itu kalau dikasih tahu, dinasehatin, perubahannya lama gitu. Jadi kamu tidak melihat dia itu sebuah perubahan. Kalau dibilang kamu memperjuangkan ke aku nggak? Iya, aku perjuangin kamu, tapi yang kamu rasakan tuh kayak biasa-biasa aja. Ya, ini orangnya seperti itu. Terus, kamu memikirkan orang ini tuh bener-bener top priority. Jadi, kamu tuh bener-bener kayak sangat khawatir sama dia. Kamu di sini tercurahkan semua waktumu untuk dia. Dia sehat nggak di sana? Kalau misalnya dia nggak ada kabar, kesannya tuh kayak dia kemana sih ngilangnya? Kok nggak jelas gitu ya. Terus ada kartu carriage. Ini kayak kereta gitu ya, yang dibawa. Ini orang yang ngebuat kamu susah move on. Dia ini sosoknya ada kemanapun kamu pergi, dan dia kadang-kadang suka tiba-tiba hilang terus datang ya, hilang terus datang. Kemudian dia itu kadang-kadang kayak datang kayak nggak ada rasa salah gitu loh, kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang loh, kamu dari mana aja ada kok, tapi nggak pernah ngabarin kamu. Even dia di WhatsApp-nya itu dia aktif, atau di sosial medianya aktif, tapi nggak ada niatan dia tuh untuk ngabarin kamu secara intens. Tiba-tiba kayak ngabarin apa gitu, apa kabar kamu, sehat nggak gitu. Jadi kalian tuh kadang-kadang suka in silence ya. Udah itu mood dia tuh kadang-kadang beda-beda. Jadi kamu kayak ketemu dalam satu orang nih ya, sosok satu orang, dia doang, cuman kayak beda-beda gitu loh. Bisa dibilang bedanya itu kadang romantis, menurut kamu kadang romantis, orangnya kayaknya perhatian sama kamu, tiba-tiba terus diem cuek. Itu yang kamu nggak tahu. Nah, kita ambil lagi di sini 5 kartu lagi. Aku akan ambil yang terbuka aja. Kalau tertutup aku kayaknya agak ragu. Dan satu lagi. Ini ya, lebih dalam lagi dia seperti ini. Dia selalu memberikan kabar-kabar yang baik. Jadi aku lihat sekalipun dia kayak on off ya, lanjutan dari tadi, on off, tapi dia tuh kayak memberikan kabar baik sama kamu, memberikan sesuatu yang positif sebetulnya. Di sini dia membuat kamu itu banyak sekali berdelusi, atau kayak seakan-akan dia tuh di dekat kamu. Ini hati-hati, karena energi dia ini sangat kuat sama kamu. Secara spiritual, orang ini mungkin oke. Terus dia ini orangnya kadang-kadang juga suka ngingetin kamu ya, kayak inget kamu gitu. Karena suka inget kamu, jadinya saling tarik-menarik di sini aku ngelihatnya.
saling tarik menarik. Kalau kamu misalnya laki-laki, kalau dia laki-laki, dia biasanya ada orang lain, bisa jadi dia punya orang lain, atau ada pengaruh wanita di sini di hidupnya dia, mungkin sosok ibu, sosok istri. Kalau kamu yang laki-laki di sini melihat dia, ya dia punya teman baik atau dia punya ibu, bibi yang deket banget gitu sama dia. Pokoknya sosok wanita tuh juga kuat ya. Ada kartu flag di sini. Dia kayak jadinya gini. Kadang-kadang dia tuh bisa jadi high expectation kamu. Tapi lama-lama makin kesini, mungkin karena dia banyak sekali cobaan atau dia banyak sekali namanya, yang aku bisa bilang ya, masalah yang dalam. Dia mungkin stylenya sekarang yang kamu lihat mungkin dia lebih beda gitu. Beda dalam arti kayak makin susah. Misalnya tadinya dia segar, tiba-tiba kurus. Karena dia itu kehidupan dia itu kayak terjal gitu loh. Masalahnya terjal banget. Dan ini sedang dihadapi sama dia. Seseorang yang sedang berjuang sama hidupnya. Dia kayak beda banget lah. Tadinya kamu tuh kayak, dia tuh kayak high end gitu ya. Dia punya standar high end. Sejelek-jeleknya dia misalnya barang branded gitu. Tiba-tiba pada suatu waktu dia kena masalah besar. Bisa jadi barang-barangnya dijual. Ada kebangkrutan, jadinya kucel, tidak terurus. Terus kalau misalnya yang wanita tadinya dia kayak hedon, perawatan, sekarang kayak biasa aja gitu. Tapi tetap tidak menurunkan kualitas kamu secara perasaan ya, hanya kayak loh kok beda. Nah, itu loh. Yang jadi poin aku di sini, yang aku susah untuk ngomong, tapi aku harap kalian semua tahu poinnya ya. Nah, sembari aku shuffle, jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan komen. Karena hiburan gratis lah di YouTube ya kan. Membuat kamu juga nanti makin semangat di sini. Aku lihat lagi ya, bagaimana perasaan dia sama kamu terdalamnya. Ada Five of Pentacles. Ada kartu Seven of Cups. Ada Eight of Swords. King of Cups. The Empress. Dan ada Queen of Swords. Bottom of deck-nya kita punya Three of Swords. Paham lah ya. Di sini kalau aku lihat ya teman-teman, super love-ku, dia di sini merasa pernah punya salah sama kamu. Aku ngelihat kalian dalam posisinya sudah break up, sudah berpisah, sempat berpisah. Ada patah hati di sini. Dan sampai sekarang kayaknya nggak bisa ngelupain aja. Kalian energinya tuh saling on off, tarik menarik. Kamu senang dikala dia menghubungi kamu, tetapi kamu juga sedih ngelihat dia tuh kayak nggak ada ketegasan. Ternyata tidak ada perubahan selama ini. Ya, itu. Bagaimana dia melihat kamu, dia merasa mengkhianati kamu. Aku nangkapnya itu. Merasa tidak bersikap adil sama kamu. Ada sesuatu yang dia lakukan di masa lalu yang membuat kamu tuh mungkin trauma, atau lebih membuat kamu seperti gak percaya lagi sama siapapun.
Jadi intinya kamu tuh kayak skeptical sama siapapun. Jadi kamu anggap semua pasangan orang baru itu rata gitu loh. Dan kamu tuh merasa insecure gara-gara itu. Yang dia feeling tentang kamu adalah dia sedih dikarenakan tadi merasa mengkhianati kamu. Yang kedua, dikarenakan keuangan dia sedang tidak apik dan tidak baik, dia di sini merasa ada insecurity yang tidak tahu dan tidak jelas kapan selesai insecurity-nya. Yang pasti dia makin low. Apakah ini menjadi satu tindakan karma karena telah menyakiti kamu? Bisa jadi salah satunya itu. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Kadang-kadang dia berpikir yang unrealistik tentang kamu. Dia berpikir seperti orang yang kayak ngigo gitu loh. Mengejar bayang-bayang kamu, membayangkan kamu sama dia lagi happy, lagi seneng-seneng berdua. Bayangannya itu aja terus. Sampai kadang-kadang orang ini kayak hilang konsentrasi ya, karena kebanyakan halu mungkin tentang kamu. Dia merasa tanpa kamu hidupnya itu stagnan, tidak berarti. Merasa kayak orang lain itu banyak yang ngebully dia. Ternyata setelah apa yang dilakukan salah. Jadi dia kayak seperti menerima dan berpasrah bahwa memang apa yang udah kulakukan di masa lalu tuh hasilnya sekarang. Kalau aku jahat sama orang, ya aku dijahatin orang. Ini yang dia pikirkan. Dia merasa terjebak ya dalam satu situasi. Dia ada krisis kepercayaan. Pikirannya juga kalau aku bilang bercabang, tidak konsen, tidak fokus. Kemudian di sini dia merasa bahwa dia ini adalah orang yang sangat manipulatif. Kalau aku lihat ya, manipulatif. Terus terkadang dia tidak memperlakukan kamu adil, dia nyadarin di sini. Namun dia merasakan adanya empati. Dia sangat berempati sama kamu. Ya. Ada beberapa di sini yang aku lihat energinya, ada kartu Three of Swords, ada Heartbreak, dan ada kartu terlalu banyak komitmen. Jadi dia mungkin terlalu banyak janji sebetulnya sama kamu, dan itu yang dia sesali, kenapa aku pernah berjanji dan aku nggak bisa menepati. Niatnya mungkin serius ya teman-teman, tapi dalam pelaksanaannya di sini dia banyak bohongnya sebelumnya. Dia ini termasuk orang yang baper, ya, orang yang baper. Dia bingung bagaimana caranya mengurus atau merawat diriku. Makanya banyak yang kamu lihat dia sekarang ketika tidak bersama kamu kayak di bawah standar banget. Beda banget sama waktu pertama kali kamu ketemu atau ketika kamu berhubungan sama dia, kamu perhatiin, kamu rawat, kamu beliin ini, beliin itu. Sekarang kayaknya dia tuh kayak take care diri sendiri, kayak nggak ada hal baru. Mungkin bajunya itu aja. Terus kamu kayak lihat dia ini seperti orang yang nggak keurus gitu. Aku ngelihatnya kayak nggak keurus. Ya, dia merasa dia butuh diperhatikan semuanya, totalitas secara fisik, secara apapun. Ketika dia melihat kamu adalah hal yang dia pikir adalah merawat, kamu ini orang yang merawat dia sekali. Tapi begitu lepas dari dia, mungkin dia kembali sama orang lama, atau dia dapat orang baru yang sekarang deket sama dia kayak kurang perawatan, dia lebih banyak mencurahkan pekerjaannya atau pikirannya itu terhadap dia sendiri, atau ya yang satunya terlalu banyak menuntut gitu, memenuhi kebutuhan. Kemudian kartu Queen of Swords di sini, aku melihatnya dia ingin sekali adanya komunikasi sama kamu. Tapi gini ya teman-teman, ketika dia ingin berkomunikasi sama kamu, ada aja yang dilakuin. Jadi tuh kayak banyak dramanya gitu loh, nggak straight to the point. Hal ini dia lakukan supaya mendapatkan simpati atau empati kamu, kalau aku lihatnya. Lalu dia di sini kayak mendapatkan attention full dari kamu, seperti yang kamu lakukan sebelumnya sama dia. Dia tidak menunjukkan namanya rasa emosi ketika dia ingin berhubungan sama kamu atau dia chatting kamu. Dia kayak orang baru aja, halo apa kabar gitu, baik-baiknya, nggak ada rasa salah gitu loh. Dengan harapan kamu tuh yang nanyain dia duluan, kamu gimana,
sekarang, kayak gitu-gitu. Jadi orang ini tuh sebetulnya suka, tapi ada sisi jaimnya juga sama kamu. Lalu aku lihat di sini ada kartu King of Cups. Sebenarnya dia ini ada berpikiran dewasa, cuman karena terlalu banyak komitmen, ya mungkin dia berkomitmen nggak dengan satu orang ya, mungkin ada yang lain daripada kamu, itu yang membuat dia sampai tidak bisa melakukan keputusan atau tidak bisa memutuskan apa yang terbaik dia lakukan untuk kamu gitu. Besar harapannya sebetulnya orang ini untuk bisa komunikasi, intinya itu dulu. Kita lihat lagi ya di sini. Kita buka lebih dalam. Kartu Two of Swords menandakan bahwa memang betul dikarenakan ada kondisi di sini yang terkait dengan masalah finansial aspeknya yang kurang baik, maka dia di sini sampai sekarang ketika ingin menghubungi kamu, ya niat dia mau hubungin kamu agak terundur gitu ya, agak pending, malu banget. Mau ngomong kamu apa, minta bantuan. Ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands di sini menandakan bahwa ini ada 7 sama 7 ya. Dia berusaha untuk bisa minimal satu komitmen aja. Apa dulu yang dia jalanin? Karena dia sudah punya banyak janji. Toh kalau orang dijanjiin kan tahu nggak bakal lupa kamu. Makanya dia berusaha dulu untuk memberikan satu janji untuk kamu pelan-pelan. Ada kartu Eight of Swords dan ada kartu Ten of Swords. Ya, Ten of Swords itu dia bilang sama kamu bahwa sebetulnya aku nih kejebak loh. Sebetulnya aku nih mungkin salah pilih. Mungkin aku ini tinggal dengan orang yang sudah aku tidak cintai. Semacam itu. Tapi ada sisi lain di sini yang pada nantinya dia mau akhiri gitu loh, sekalian aja kebongkar, nggak apa-apa, tapi itu masih dalam perencanaan ya, ingin terang-terangan bahwa ya udah aku sekalian selesai, sekalian aku memilih kamu gitu. Jadi aku tidak peduli dengan berapa banyak komitmen yang sudah kuberikan sama berapa orang, milihnya ke kamu. Ada kartu Temperance, King of Cups. Dia sangat berhati-hati dengan apa yang dia pikirkan dan dia lakukan. Kenapa? Secara emosional orang ini sangat dewasa, atau bahkan dia ini kan juga lebih tua daripada kamu kalau aku lihatnya. Minimal dia pengalamannya tuh banyak. Makanya dia tuh banyak ngerem, banyak tidak bertindak yang aneh-aneh. Kayak terserah lah kamu mikirnya gimana. Aku nggak peduli yang kamu pikirkan tentang aku. Tapi yang penting di sini aku ada niatannya nggak begitu. Jadi pelan-pelan. Ya kamu bebas berpikir apapun. Itu kan sangat nggak enak ya kataku. Tidak diberikan kepastian atau dianya maunya gimana gitu. Karena dia tuh kayak ribet sama masalah sendiri sih kalau aku lihat ya. Kartu Nine of Cups kita afirmasi dengan The Empress. Nine of Cups itu intinya kedepannya ya, ini dua kartu future. Kalau aku lihat, intinya dia mau punya rasa aman dulu sama diri sendiri. Kalau dia di sini secara abundant, secara keuangan, pekerjaan semuanya udah beres, nggak ribet, dia ada punya banyak waktu luang buat kamu. Itu yang dia mau ngomong. Dan ada kartu Ace of Swords sama ada kartu Queen of Swords. Artinya apa? Ini segera diprospek sama dia. Yaitu apa? Komunikasi sama kamu. Mulai lagi masuk, mempengaruhi hidup kamu lagi. Nah, jadi kalau aku bisa bilang, ya, aku simpulkan nih dari banyaknya kartu yang kita buka. Ini ada kartu The Sun ya. Kartu The Sun di sini menandakan bahwa
orang ini pelan-pelan tercerahkan kok dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Ya, ini kan ada namanya sakit hati nih, heartbreaker. Ada perpisahan dikarenakan mungkin ada pengkhianatan atau apa yang dia lakukan. Nah, di sini tuh dia tuh ingin melakukan satu perubahan. Jadi dia tuh pengen jujur, pengen menjadi inspiratif buat kamu. Pengen kamu melihat dia bahwa dia ini pernah melakukan kesalahan. Dia salah, dia ingin melakukan perbaikan dari niatnya sendiri, dia tulus. Ya. Dia cuma mau bilang, kamu jangan lihat orang yang lain dong, kamu lihat aku aja. Itu ada kata-kata di sini. Karena matahari itu kan menyinari ya, nyentrong gitu loh. Jadi kalau aku lihat dia tuh ingin lebih kayak masuk ke kehidupan kamu dengan cara yang wise. Wise, tau gak sih? Yang berbau kebijaksanaan. Mungkin dia mau jadi contoh yang baik, dilepas dari apa yang udah dia lakukan sama kamu. Itu. Kartu terakhir kita akan buka di sini. Jangan lupa untuk kalian sembari aku shuffle kartu, di like, share, subscribe. Untuk yang baru join, selamat datang. Namaku Mela Morgan. Jangan lupa ikutin Mela Morgan 1, Mela Morgan aja sama Mela Morgan 2. Deskripsinya ada di bawah sini. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Endingnya bagaimana kalian dengan orang yang memikirkan kamu terus ini? Wow, ini langsung kebuka 1, 2. Oke. Ada the golden mirror, ada cupid arrow, seduction, lightning hammer, love. Energinya cinta. Bisa dipastikan ke depannya seperti apa. Karena dia melihat ya potensi dan kesempatan lagi. Dia tahu kamu tuh sayang sama dia. Dia pun juga sayang sama kamu dan merasakan kenyamanan. Dia merasakan ada kepedean di sini. Ada kepedean yang meningkat bahwa kalau dia datang lagi sama kamu, masih ada harapan untuk dia untuk mendapatkan kembali kepercayaan kamu, cinta kamu lagi, atau bahkan kamu surprise karena tiba-tiba dia datang. Ya, dia datang di sini dengan banyak hasrat, dengan ingin diperhatiin kayak orang pacaran. Kemudian walaupun situasi kalian mungkin ya sudah sama-sama menikah, buat yang third party di sini akan terjalin lagi hubungan itu. Kenapa? Karena dia berusaha untuk merubah image-nya. Ya, dia berusaha dengan kemasan baru. Dengan kemasan baru walaupun hardware-nya lama nih, teman-teman. Jadi dia sedang berusaha untuk menjadi yang lebih baik, ya, dan dia tiba-tiba entah kenapa, entah dia merasa kehilangan kamu atau gimana, dia tiba-tiba ada niatan, aku mau berubah. Aku mau berubah, memberikan kamu sebuah cinta yang tidak ada syaratnya. Termasuk dia mengajarkan kamu bagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu cuman satu-satunya orang di hati dia. Gairahnya dia sama kamu, perhatian ya, care-nya dia sama kamu. Itu sih yang aku bisa lihat di sini. Sama seperti kalian pada masa lalu, saling sayang, saling pacaran, saling memiliki ya. Syukur-syukur ini adalah menjadi sebuah hasil ya, dan ada kuncinya kalian menjadi menikah. Ada beberapa di sini yang kalau kalian tertarik membaca energi ini akan ada resultnya dan menjadi satu komitmen yang serius. Amin, aku doain ya. Kemudian kita akan lihat siapa-siapa saja orang yang tadi apa sih judulnya? Aku tuh kadang suka lupa judul loh teman-teman. Orang yang di batinnya ini memikirkan kamu. Kita lihat inisialnya aja. Ada huruf E. Ada huruf E di sini. Ada huruf N, T, D, B, A, U,
I, kemudian L, C, O, B, F, tadi D udah ya, K, lalu O lagi, sama A. Jadi banyak A, E, D. Ini paling kenceng A, E, D, sama N. Sisanya ini A, E, D, O ya. Deon. Gitu, mungkin ya siapa. Sisanya B, K, C, L, F, U, T, I. Jadi orang di sini yang mungkin dekat sama kamu, yang ingin lagi bercengkrama, ya. Kalau dari zodiaknya sih di sini aku melihatnya Pisces ya, terus ada energi dari Gemini, kemudian Libra, apa lagi ya teman-teman? Sagittarius, Scorpio, Cancer, Taurus. Iya, Taurus, Libra. Ada Queen of Swords ya, lebih seperti kayak banyak elemen, itulah elemen udara. Ya, ada udara di sini, Aquarius, Gemini, Libra, ada Taurus, kemudian di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Udah itu aja. Libra, Taurus, udah itu aja. Gak banyak-banyak. Ada Seven of Wands, paling Sagittarius, si api kecil. Oke teman-teman, kelihatannya itu saja yang bisa saya bacakan buat kamu. Jangan lupa sekali lagi ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. Semoga readingan aku ini bermakna buat kalian dan bermanfaat. Bye-bye.